Lompatannya lebih tinggi dari blocking GS Caltex, seperti berhenti di udara. Ketika penonton terpukau lihat lompatan Mega. Megawati memang punya teknik apik dalam melakukan spike, yang bahkan tak bisa ditiru oleh seorang bukilik yang menjadi tandemnya saat ini. Megatron selalu tahu posisi bagus untuk mencetak poin. Kemampuan tingkat tinggi Mega selalu memberikan Red Sparks ketenangan dalam bermain. Saat melawan GS Caltex, beberapa momen yang dilakukan Megatron membuat penonton terpukau. Salah satunya saat akan melakukan jump sparks, Mega seperti berhenti di udara. Ketika blocking mulai turun, Megatron langsung melakukan spike kerasnya. Karena sepersekian detik saja Mega menunda spike, pastilah akan membuat blocker kehilangan momen untuk bisa membaca arah bola. Dan dengan apa yang Mega lakukan, akhirnya momen ini buat tepuk tangan penonton riuh dan terus saja menyuarakan nama Mega sepanjang laga berlangsung. Dan saat ini akhirnya Megawati berhasil kembali ke performa terbaiknya. Spike Red Sparks sama-sama menyalanya. Tercatat trio MVP semuanya konsisten dalam menyerang dan bertahan. Aksi Mega juga berhasil masuk ke daftar top skor sementara dan untuk bersaing kembali bersama Kim Yong Kyung yang di laga perdana secara mengejutkan mampu membungkam Hillstead. Tercatat 16 poin berhasil didapatkan Mega di laga ini dan ini adalah langkah yang bagus untuk kelangsungan chemistry yang sedang dibentuk oleh Ko Hye-jin. Mega juga bisa membuat skuad GS Caltex selalu saja kebingungan sendiri. Pemain GS Caltex berhasil dibuat Mega kesulitan berkembang. Sejak set pertama, mereka ambruk tak terkendali. Silva berusaha menenangkan suasana dengan berteriak berkali-kali, namun hal itu tidak mudah. Set terakhir terasa lesu, pelatih GS Caltex Lee Yong-taek yang ditemui setelah pertandingan menghilangkan rasa frustasinya dengan mengatakan, Jung Kwang-jang kuat. Penerimaan Wheeler yang tidak stabil yang berada di luar kuarter Asia dan para pemain muda yang tidak berpengalaman yang mudah terpengaruh oleh atmosfer. Inilah yang akan menjadi evaluasi selanjutnya pelatih GS Caltex. Itu adalah pertandingan pembuka di mana semua kelemahan yang telah ditunjukkan sebelum musim terungkap. Dalam hal struktur permainan tim, ini adalah dua tim yang menjalankan sangpo yang hampir identik. Namun tidak seperti Jung Kwang-jang yang bertahan dengan baik mulai dari menerima hingga menyerang. Wheeler terjatuh karena servis terkonsentrasi dari pukulan yang ditargetkan sejak awal permainan. Upaya mengubah suasana terus gagal. Pelatih Lee Yong-taek mengungkapkan penyesalannya dengan mengatakan, kami mengalami kesulitan dalam atmosfer sejak awal permainan, jadi kami tidak dapat menemukan ritme kami sepanjang set ketiga. Pada akhirnya penerimaan Wheeler tidak bisa meningkat secara tiba-tiba. Dia adalah pemain yang memiliki kekuatan dalam menyerang dan memblokir sama seperti dia kalah dalam bertahan. Ini masalah pemanfaatan dan kerja tim. Saya banyak berlatih untuk mengurangi jangkauan penerima yang terpasang, tetapi servis lawan bagus, tutur pelatih anyar GS Caltex ini. Dan jika melihat statistik setelah laga, Jung Kwang-jang memang meninggalkan jauh GS Caltex jika diukur dari semua aspek yang sedang Ko Hye-jin buat saat ini. Efisiensi penerimaan set pertama Jung Kwang-jang hanya 7,14%. Secara umum, itu adalah angka yang membuat kemenangan tidak mungkin diraih. Namun Jung Kwang-jang memiliki kunci lain, koneksi yang baik dan kemampuan pengambilan keputusan yang tinggi. Semua pemain termasuk Kim Hae-shon menunjukkan ketenangan dalam situasi koneksi dan melakukan sentuhan kedua dengan tepat. Dan penyelesaian akhir para penyerang juga sangat baik. Tingkat keberhasilan serangan tim adalah 46,67%, lebih tinggi 14% dibanding GS Caltex yang sebesar 32,26%. Dia mengatasi penerimaan yang tidak stabil dengan presisi dan daya tembak. Di set kedua, aspek ini terungkap lebih dramatis. Efisiensi penerimaan Jung Kwang-jang di set kedua adalah 5%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan pada set pertama.
Namun tingkat keberhasilan serangan tim melonjak menjadi 61,54%. Tentu saja alasannya adalah koneksi yang rumit dan hasil akhir yang berani. Sebagai pemain individu, Song Joong-pyo mewakili aspek ini meski menerima kurang baik dengan efisiensi penerimaan sebesar 22,22%. Ia menunjukkan performa yang baik dengan mencetak 4 poin tanpa melakukan kesalahan dengan tingkat keberhasilan serangan 80%. Setelah memenangkan 2 set berturut-turut, Jung Guangjang yang bahkan penerimaan goyahnya relatif stabil. 3 set menerima efisiensi 27,27% menghancurkan GS Caltex dalam 3 set. Mereka mengebom lapangan GS Caltex dengan tingkat keberhasilan serangan 76,19%. Vanca Bukilik melonjak baik dalam menyerang maupun bertahan, mencatat efisiensi penerimaan sebesar 50% dan tingkat keberhasilan serangan sebesar 55,56%. Dengan cara ini, Jung Guangjang meraih kemenangan pertamanya musim ini. Efisiensi penerimaan Jung Guangjang secara keseluruhan pada pertandingan hari ini adalah 13,33%. Angka tersebut sangat rendah, tertinggal sedikit dari GS Caltex yang mencatatkan 18,46%. Namun ada perbedaan besar dalam efisiensi serangan, sementara GS Caltex mencatat efisiensi serangan hanya 14,94%. Jung Guangjang mencatat efisiensi serangan sebesar 50,65%. Itu adalah hasil dari koneksi yang tenang dalam situasi cepas di mana penerimaannya goyah dan penanganan bola tinggi yang berani yang dipimpin oleh Bukilik dan Megawati.